يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil mu'minina wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan yang mulia, jamaah solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang tentunya di pagi hari ini sama-sama kita satu himmah, satu keinginan, satu tujuan, satu pengharapan di detik, di waktu, di pagi hari ini. Sama-sama kita berharap setiap dosa-dosa kesalahan kita maghfuratun jami'ah, diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli du'ain wa su'alin, berharap kita sama-sama di pagi hari ini setiap doa, keinginan kita di akhir setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, usikum biwasiyatin azimah, biwasiyatin ghaliyah, biwasiyatin jalilah, an tattaqullah. Kami wasiatkan kembali satu pesan yang agung, satu wasiat yang mulia. Hendaknya setiap kita, tuan-tuan yang mulia, bersungguh-sungguh liijadil imani wat taqwa, untuk mewujudkan kembali keimanan, ketakwaan itu ada di dalam kehidupan kita. Ketakwaan yang tercermin dalam setiap ucapan lisan kita, dalam setiap pandangan kedua mata kita, dari sikap, tindakan dan perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuan-tuan yang mulia, kembali kami ingin menyampaikan, setelah Ramadan ini berlalu meninggalkan kita, begitu kuat masih teringat dalam ingatan kita, tuan-tuan yang mulia, di mana ketika guru-guru kita, ulama-ulama kita menyampaikan wasiat Ramadan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkannya, tuan-tuan yang mulia, beribadah puasa Ramadan syahron kamila, 1 bulan penuh sudah kita tunaikan. Natijah dengan satu tujuan, Allah berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada satu pertanyaan yang begitu besar, tuan-tuan yang mulia. Ketika Ramadan ini sudah meninggalkan kita, sudah layakkah kita ini disebut sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa ataukah belum? Sudahkah ketakwaan itu ada tercermin dalam kehidupan kita? Wa hadza huwa su'alun 'adzim. Ini pertanyaan ketika kita masuk bulan Syawal, tuan-tuan yang mulia. Selepas 1 bulan penuh kita beribadah, berpuasa, shaumun nahar, wa qiyamul lail. Pertanyaan yang harus kembali kita tanyakan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Sudahkah ketakwaan itu ada tercermin di dalam kehidupan kita? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 5 indikator, tuan-tuan yang mulia. Khamsatu khisalin, 5 perkara
yang bisa kita kembali melihat untuk mengukur, menilai, melihat apakah kita sudah layak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan yang mulia, indikator yang pertama yang bisa kita rasakan, di mana ia menjadi simatul muttaqin wa alamatu qabuli ta'ati wal ibadati, yang ia menjadi tanda karakteristik orang bertakwa dan menjadi ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan yang mulia, wujudu quwwatil imani wal ihsan. Allah akan anugerahkan kita kekuatan iman. Kuwatul imani wa kuwatul i'tiqadi wa kuwatul yakin. 1 bulan penuh kita menahan diri daripada keinginan nafsu semata karena li'ajlillah. Kita yakin Allah melihat kita, kita yakin Allah membalas setiap amal kita. Wa hadza huwa al-iman. Ini keyakinan, tuan-tuan yang mulia. Maka jom kita rasakan kembali, kita ukur kembali, kita lihat kembali setelah Ramadan ini, sejauh manakah iktikad keyakinan ini ada di dalam dada kita. Di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan sifatul muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah menyebut orang bertakwa itu ianya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang semakin kuat keyakinannya kepada perkara maghaba min, dari apa yang tidak bisa dilihat oleh panca inderanya. Minal barzah, dari kematian, alam kubur, adanya hari kebangkitan, ada yaumul hasr, ada hari hisab. Sejauh manakah Ramadan ini menjadikan bertambahnya kekuatan keyakinan kita akan ada hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari ini, di 1 Syawal ini kok iman kita semakin kuat, yakin akan biwa'dillahi wa wa'idi, yakin akan adanya kematian, yakin akan adanya surga, yakin adanya neraka, jom maka ketakwaan itu ada di dalam diri kita. Berarti sukses kita berpuasa, tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda yang kedua yang ianya bisa kita rasakan, wujudu quwwatil muhafadzati fi ada'is sholati la furiqa baina sholatil faridati wan nafilah. Kekuatan di dalam menjaga ibadah solat kita. 1 bulan kita rasakan begitu ringannya kita berangkat ke masjid, semangatnya kita mendatangi masjid-masjid kita. 5 waktu jamaatan, mutaraddidatan, bolak-balik kita dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Bahkan tidak hanya sholat 5 waktu berjamaah, minan nawafil, qiyamul lail, tarawih ianya, sholat hajat ianya, tahajud, iktikaf. Kita buat semuanya 1 bulan penuh. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini berlalu meninggalkan kita, masih adakah kekuatan, kuwatul muhafadzah, kekuatan untuk mendatangi masjid, kekuatan untuk qiyamul lail? Ini soalun azim, ini pertanyaan yang besar, tuan-tuan yang mulia. Menjadi mas'uliyah, tanggung jawab untuk menjawabnya kita masing-masing, tuan-tuan yang mulia. Masihkah masjid kita seramai di bulan Ramadan kemarin? Ataukah dia kembali kepada semula? Ini tanggung jawab, tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakwa adalah orang yang kuat, di mana ketika mereka menjaga perintah solat 5 waktunya, kuat di dalam menunaikan ibadah-ibadah solat-solat sunnah mereka. Ramadan mengajarkan ini semuanya, tuan-tuan yang mulia. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan solat selaras dengan tujuan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Puasa untuk menjadikan kita orang bertakwa. Dan orang bertakwa siapa? Yuqimunas sholata, orang-orang yang menjaga solat 5 waktunya.
Ad-Dariyat ayat 17. Allah menguatkan kanu qalilan minal laili ma yahja'una fi muntasifil lail. Di tengah malam mereka, di sepertiga malam mereka sedikit berada di atas tempat pembaringan mereka. Mereka sujud di hadapan Tuhannya. Wa yarka'una wa yasjudunahu. Ini tuan-tuan yang mulia, tanggung jawab kembali, mas'uliyah, pertanyaan yang besar yang hendaknya kita jaga, kita jawab bagi diri kita masing-masing, tuan-tuan yang mulia. Maka yang ketiga, tuan-tuan yang mulia, tanda indikator bahwa kita sukses dalam bulan Ramadan ini, tanda indikator bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, tanda indikator bahwa kita adalah orang yang bertakwa sesuai dengan keinginan tujuan Allah ketika perintahkan ibadah puasa Ramadan. Wujudu quwwatil infaqi was shadaqati wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam surah Ad-Dariyah Allah menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kekuatan berbagi, tuan-tuan yang mulia. Bersedekah, apakah ianya shadaqatun wajibah? Berzakatkah ia? Berinfakkah ia? Memberi it'amut ta'am, berbagi makanan, berbagi dengan segala bentuk apa yang bisa kita berikan, saudara tuan-tuan yang mulia. Ini yang ketiga, kuwatul infak. 1 bulan penuh Ramadan, begitu mudahnya kita mengeluarkan harta-harta kita, berinfak di jalan Allah, berbagi sesama kita. Pertanyaan yang ketiga, masihkah kekuatan ini tersisa? Masihkah adakah kekuatan berbagi ini ketika masuk bulan 1 Syawal dan bulan-bulan ke depannya, tuan-tuan yang mulia? Wahada huwa su'alun azim. Ini adalah pertanyaan yang besar, mas'uliyah kubro, tanggung jawab yang berat yang hendaknya tetap kita jaga. Jangan hanya berinfak di bulan Ramadan, tapi jami'is suhur, di bulan-bulan berikutnya tetaplah kita adalah orang-orang yang berbagi kepada sesama kita. Yang keempat, tuan-tuan yang mulia, indikator yang bisa kita untuk mengukur apakah kita layak dikatakan muttaqin. Sudahkah ketakwaan itu ada dalam kehidupan kita? Quwwatul ma'iyati bil Qur'anil Karimi. Bulan Syawal adalah bulan pertarungan. Setelah ba'da madha syahrul Ramadhan, berlalunya Ramadan, kita masuk bulan Syawal. Indikator yang pertama, ketika di bulan Ramadan kuatnya kita membersamai Al-Quran kita, kuatul qiraati wat tilawah, kuatnya kita membacanya, bertadarus bersamanya. Bahkan dimanapun kita bersama dengan Quran, Quran ada di mobil kita, Quran ada di saku kita, Quran selalu ada di tangan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, tuan-tuan yang mulia, bulan Syawal ini kemana Quran itu? Masihkah dia membersamai kita? Masihkah ada di tangan kita? Maka ini pertanyaan yang keempat, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang mengimani, meyakini terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quwwatul ma'iyah bil Qur'anil Karim. Jom, ini indikator simatul muttaqin, alamatul muttaqin, tanda seseorang itu bertakwa. Di mana ia letakkan oleh Allah? Di dalam kekuatan kita membersamai Al-Quran kita, kekuatan ketika kita membacanya, ketika mengamalkan isinya, mempelajarinya, mentadaruskannya, bertatabbur dengan makna-maknanya. Ini tuan-tuan yang mulia, Syawal bukan bulan untuk kembali istirahat setelah berpuasa 1 bulan penuh, tapi justru bulan Syawal ke depan adalah bulan sesungguhnya kita bertarung melawan nafsu kita. Jom, indikator yang keempat, sejauh manakah kita, kekuatan kita kembali membersamai Al-Quran kita. Yang terakhir, tuan-tuan yang mulia, di mana Allah letakkan tanda orang-orang yang bertakwa? Di manakah letaknya? Di mana Allah meletakkan bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah? Wujudu quwwati taubati wal istighfari. Kekuatan untuk bertobat, beristighfar. Maka natijati shaumi Ramadan at-tarbiyah bitarkil maksiyah. Ramadan disyariatkan
puasa diperintahkan. Semata Allah menginginkan semua hamba-hambanya termasuk kita memiliki kekuatan untuk meninggalkan semua bentuk dosa, kemaksiatan, kuatul istighfar, dan kuat di dalam ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ad-Dariyat Allah menyebutkan wabil asharihum yastaghfiruna, orang-orang ahli takwa, muttaqin yang kelak di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Apakah amalan mereka di waktu-waktu sahur mereka, fi sulusil lail akhiri, sepertiga malam akhir, mereka menangis, meneteskan air matanya, al-i'tiraf, mengakui kesalahannya di hadapan Rabbnya, meminta ampun kepada Tuhannya. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini berlalu, masihkah di penghujung akhir malam kita, masihkah kekuatan untuk menangis bermunajat di hadapan Allah itu masih bisa kita tunaikan dan kita jaga, tuan-tuan yang mulia? 5 ini yang indikator, 5 perkara khamsatu khisalin yang jika ianya ada, sempurna ia di dalam kehidupan kita, insya Allah maka kita layak dikatakan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, orang-orang yang akan dominallahu lahum jannah, Allah yang akan berikan jaminan yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa harus menyaksikan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innallaha wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi manna alaina nikmatan katsirah wa khasatan nikmatal imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan semua kesalahan kami ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana,
bersamaan berlalunya musibah corona yang pernah menimpa kami, ya Allah. Kami teringat wajah-wajah saudara kami yang wafat dengan musibah itu, ya Allah. Kami bersyukur masih Engkau izinkan kami hidup sampai detik saat ini, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, ya Rabbana. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Allahumma gfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni mak kami, ya Allah. Ibu yang telah bertungkah lumus menjaga kami, merawat kami, ya Allah, ya Rabbana. Ampuni ibu kami, ya Allah. Ayah-ayah kami, ya Allah, ya Rabbana, yang dulu ibadah mereka terbengkalai karena sibuk mencari nafkah untuk kami dikala kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, kami yang di tahun ini tidak sanggup berziarah kepada mereka, ya Allah, karena mereka sebagian telah menghadap-Mu, ya Rabbana. Kami rindu sama mereka, kami ingin bersimpuh di pangkuan mereka, ya Rabbana. Orang tua kami yang masih membersamai kami, ya Allah, panjangkan mereka, jaga umur mereka, ya Allah. Berkahi mereka, jadikan kami anak-anak soleh dan soleha, ya Allah. Kami belum sanggup membahagiakan mereka, tapi ajal mendahului mereka, ya Rabbana. Lapangkan kubur mereka, ya Rabbana. Di hari yang fitri ini, ya Rabbana, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa keluarga hamba, ya Allah. Istri-istri hamba, ya Allah. Jauhkan dari api neraka-Mu, ya Rabbana. Karena lemahnya kami mendidik mereka, ya Rabbana. Anak-anak kami, ya Allah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Jaga kami, ya Rabbana. Jaga bangsa kami, ya Rabbana. Allahumma ja'al baldatana Indonesia wasair biladil islami amma baldatan thayyibatan mahmiyatan wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Rabbana. Angkat musibah dari mereka, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, muliakan kami dengan Islam ini, ya Allah. Istiqomahkan kami dengan iman ini, ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana imanan daima wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.